Jemaat Tuhan, mari kita kembali beribadah, ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang maha baik, yang terus menyertai dan memberkati kami sampai pada hari ini, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Sertai dan berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami kuasa Roh Kudus, buatlah kami mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman dari Imamat 4 ayat 13-21 yang berkata demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau pada hari Minggu kemarin kita masih juga berbicara tentang korban dari Imamat pasal yang pertama, dan sekarang pun kita juga masih membicarakan tentang korban. Judul perikop di pasal 4 ini korban penghapus dosa. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tema utama kitab Imamat adalah kekudusan. Dan ayat kunci dari kitab Imamat ini ada dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Tema ini dijabarkan dengan berbagai peraturan yang mengatur 3 aspek kehidupan umat Israel. Aspek yang pertama yaitu mengatur kehidupan ibadah. Yang kedua mengatur tentang pentahiran atau kenajisan. Dan yang ketiga mengatur tentang kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, misalnya ibadah yang kudus hanya bisa dilakukan oleh umat yang menjaga kehidupan sehari-harinya kudus. Saudaraku, setelah kemah suci didirikan dan Allah berkenan hadir di tengah-tengah umat Israel, sejak itu umat diajarkan bagaimana seharusnya menghampiri Allah dengan membawa persembahan kurban. Kita lihat dalam pasal 1 sampai pasal 7, bicara tentang berbagai korban dan aturan persembahannya. Pasal pertama tentang korban bakaran dipersembahkan untuk menyenangkan hati Allah dan
mendamaikan diri dengan Allah. Aturannya sangat ketat. Contohnya kurban adalah harus binatang atau hewan jantan dan tidak bercatat. Kriterianya bisa lembu, kambing domba, burung tekukur. Prosesnya yaitu membawa korban, meletakkan tangan di kepala korban, sembelih korban, imam mempersembahkan darah kepada sebagai tanda penyucian, menguliti, memotong kurban, membakar korban, dan hasil akhirnya adalah aroma harum kurban bakaran yang berkenan. Saudara, itu yang kita renungkan pada hari Minggu yang lalu. Dan di pasal 2 Bapak Ibu Saudaraku bicara tentang korban sajian. Adalah merupakan korban pengucapan syukur atas panen yang melimpah. Korban yang tidak dimasak berupa tepung, ayat 1-3. Dan aturannya yang pertama, korban sajian tidak boleh mengandung ragi dan madu. Karena madu dari buah dapat menghasilkan ragi, dan peragian melambangkan pembusukan dan kematian. Korban adalah untuk Tuhan, harus murni. Bapak Ibu Saudaraku, yang berikutnya, korban juga harus dibubuhi garam. Garam ini melambangkan pengawetan atau kekekalan. Korban sajian adalah korban pengucapan syukur karena ikatan perjanjian bersifat abadi antara Allah dan umatnya. Sementara pada pasal 3 Bapak Ibu Saudaraku, korban keselamatan adalah juga korban pengucapan syukur. Yang membedakan korban keselamatan itu memakai daging sebagai korban. Dan aturannya sama dengan korban bakaran di pasal pertama. Bedanya bisa hewan betina, korban tidak dibakar habis seperti korban bakaran. Supaya semua pihak bisa menikmati korban sebagai persekutuan terwujud. Sukacita meluap. Saudara-saudaraku, pengucapan syukur biasanya ada banyak makanan. Nah, korban pengucapan syukur, sajian, keselamatan menunjukkan belas kasih Allah yang luas. Allah mengasihi dan memberikan jalan bagi pengampunan umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara di pasal 4, khususnya dalam bacaan kita bagian berikutnya, itu bicara tentang korban penghapus dosa. Saudara, ada perbedaan aturan 3 korban sebelumnya. 3 korban sebelumnya bersifat sukarela, namun 2 berikutnya itu bersifat wajib. 3 korban menurut jenis binatang yang dikorbankan, sementara 2 korban berdasarkan status atau tingkat kesalahan dari pelaku. Tujuannya, kurban penyucian ini bukanlah menyelesaikan masalah dosa, tetapi untuk menyucikan kembali imam, menyucikan kembali pemuka-pemuka agama, rakyat, dan pelanggaran yang tidak disengaja. Dari pelanggaran yang tidak disengaja. Walaupun sifatnya tidak disengaja, tetapi pelanggaran tersebut harus tetap dibereskan. Karena Allah tidak mau hadir di tengah-tengah umat jika yang tidak berkenan, jika umat itu tidak berkenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh bicara tentang korban, Tuhan mengaturnya begitu ketat. Seperti pada hari Minggu yang lalu, ya, sama seperti kita juga dalam memberikan persembahan, tidak dengan sembarangan. Mari belajar jujur mengikuti aturan-aturan yang Tuhan telah nyatakan. Saudaraku, kita tidak dituntut untuk memberi yang banyak, tetapi mau melakukannya penuh dengan ucapan syukur. Karena persembahan juga bagian dari penghapus salah dan dosa. Amin.